Hai semuanya, balik lagi di vlognya Sun Family. Hari ini aku mau kasih spill buat kalian tentang perlengkapan baby nih, perlengkapannya Deboy yang udah aku sama papanya beli. Jadi salah satunya aku mau kasih tahu kalian kalau aku beli baby box. Ya memang ini jadi pro kontra banget ya, karena banyak ibu-ibu yang bilang kalau jangan, anak tuh jangan ditaruh baby box, nanti bondingnya kurang kayak gitu. Atau alah ngapain sih beli baby box, nanti juga nggak bakal kepake, nanti bakal nyusuin setiap sejam sekali, jadi bakal males tuh taruh di baby boxnya kan. Salah satunya juga aku kan. Aku juga ngapain sih gitu. Karena aku kan dari kampung gitu kan. Iya. Nah, tidak terbiasa dengan adanya baby box. Nah, sedangkan aku beserta adik-adik aku itu sama mamaku tuh dari dulu semuanya kita tuh di baby box gitu. Karena kan ya memang karena kita tahu sendiri ya kalau misalnya bayi itu punya yang namanya sindrom apa ya? Sindrom SID ya. Jadi kayak misalnya bayi itu bisa mati mendadak. Serius? Serius bisa. Itu tuh karena misalnya terlalu banyak barang di sekitar atau misalnya ketindihan dan segala macam. Nah, aku tuh worry banget karena papanya nih kalau tidur nih lada bahasanya tuh apa ya? Lasak gitu ya. Aku takutnya kalau anak aku taruh di tengah nanti dia ketiban kaki atau tangan. Aduh, aku nggak bisa pikir. Papanya tidurnya sembarangan. Jadi lebih baik kita pakai baby box. Kalau buat aku pribadi gitu. Dan tahu nggak, buat milih baby box yang ini nih, itu butuh waktunya berapa lama? Buset, itu mikirnya ya ampun. Iya, karena kan aku mau cari baby box satu yang berfungsi sampai lama juga. Entah dipakai atau enggak, ya kita usahain yang terbaik dulu ya kan. Namanya semua orang tua pasti kan pengen yang terbaik buat anaknya tahu. Nah, aku beli baby box itu di Little Equi, jadi dia memang Spesialis ya? ya produsen untuk bikin peralatan bayi gitulah. Dan bayinya kayaknya baby box deh. Iya, rata-rata baby box, terus wardrobe buat baju anak kecil, terus changing table gitu-gitu deh pokoknya. Dan lihat nggak? Kita ikutin aja video ini sampai habis ya. Yes. Nah, ini adalah baby box yang aku beli dari Little Equi. Coba, kawan biasanya review rumah. Coba kita review rumahnya Dede. Okay. Ini adalah rumah anak aku, cie. Ya kan bentuknya tuh udah kayak rumah. Bagus nah, juga. ini tuh yang apa namanya brown gitu deh modelnya. Nah, ini tuh baby box yang 4-way. 4-way itu maksudnya apa sih? Jadi bisa dipakai untuk 4 tingkatan. Nah, kalau newborn dia biasanya posisinya setinggi ini. Ini bisa jadi co-sleeping ke tempat tidur kita ya. Jadi bisa ditarik gitu. Jadi kayak gini. Iya, jatuh. Nah, jadi nanti bisa kayak gini nih. Gitu. Sebenarnya ini jaraknya masih rada tinggi ya, tapi buat aku oke lah, seenggaknya dia bisa digeser-geser gitu loh. Sebenarnya menyesuaikan kasur sih ya. Karena kasur kita bilang tinggi nggak sih? Ya, kasurnya kurang tinggi dikit kali ya. Oke. Nah, terus habis itu nanti kalau misalnya Bentar. Kamu beli ini berapa harganya? Supaya teman-teman juga tahu nih. Oke, aku spill harganya. Untuk baby boxnya aja plus matras ini yang 5 cm, ini busa biasa ya, bukan yang kayak latex gitu-gitu. Karena aku belum upgrade jujur. Nah, ini tuh harganya sekitar 1,7 1,8 gitu. Jadi cuma si itunya aja? Cuma si baby boxnya aja sama matrasnya. Oke. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya nanti anak kalian udah usia kayak 6 bulan kayak gitu ya. Nah, itu bisa diturunin ke tingkatan yang kedua. Jadi nanti dia bisa lebih rendah lagi segini. Jadi pastinya kalau misalnya anaknya udah bangun kan dia suka berdiri gitu kan. Nah, jadi nanti dia nggak bakal jumpalitan ke sini gitu loh. Karena kan pastinya dia lebih rendah. Nah, habis itu yang ketiga dia tuh bisa turun segini lagi nih. Ya, jadi ada ini juga sebenarnya. Ya, dan kita dikasih buat pagar toddlernya. Jadi nanti kalau misalnya anak kita udah besar, kan pasti dia nggak mau kan pakai kayak gini, pasti dia mau turun sendiri. Nah, si pegangannya ini, si tralisnya ini nanti diganti pakai ini nih di sini. Gitu. Jadi nanti dia bisa turun sendiri. Kayak gitu deh. Selain baby box, tentunya kita perlu bedding set ya nggak sih? Nah,
Nih ya, aku sebagai suami, aku bener buta banget soal begini-beginian. Jadi, pokoknya semua yang ngurus itu si istriku ini kan. Dari semuanya hal-hal, jadi tiap hari dia belanja terus. Karena ibu-ibu sekarang tuh online, semua Betul. tuh udah bisa. Terus lagi COVID juga ya kan. Sebenarnya sih bisa aja ya kita beli, datang ke baby shop nih. Terus habis itu di situ semuanya ada banyak macam yang bisa kita langsung beli. Cuman nih, kadang-kadang online tuh lebih murah Bu Ibu. Jadi aku lebih suka belanja online. Apalagi ada cashback kan. Kayak misalnya kita belanja satu terus cashback kayak 20.000, 10.000. Belanja di mana? Di warung hijau. Oh enggak, aku campur sih. Tergantung. Belanja di Tokopedia. Jadi buat Tokopedia kalau mau endorse kita boleh. Iya, Warung jadi aku hijau. suka belanja di Tokopedia. Aku nggak tahu ya, aku tuh nggak terlalu user friendly banget sama si toko Orange. Jadi aku tuh lebih suka Tokopedia karena dia tuh cashbacknya lebih banyak menurutku. Terus kalau dibilang gratis ongkir, Tokopedia gratis ongkir kali. Banyak yang bilang nggak suka belanja di Tokopedia karena Tokopedia itu katanya nggak gratis ongkir. Gitu. Nah, selain baby box ini tentunya kita perlu perlengkapan lainnya kan. Aku belinya terpisah-terpisah nih. Contohnya? Contohnya kelambu ini, Oh ya, kita beli itu di Imbex. Jadi kemarin aku sempet ke Imbex. Aku sebenarnya udah ragu banget. kalau belum mau tahu ke Imbex, apa kayak Imbex? Imbex adalah pameran baby shop gitu loh. Jadi di situ tuh isinya semua perintilan buat perlengkapan baby. Seneng banget tuh kemarin. Iya. Nah, ini tuh kelambu harganya cuma 90.000 aja. Jadi kayak aku tuh udah nyari loh di mana-mana kayak harga kelambu gitu-gitu. Banyak juga yang di atas 100, kayak gitu banyak. Ada yang lebih ratusan ribu juga ya? Iya, banyak banget. Tapi aku beli ini cuma 95.000. Kayak kebanggaan tersendiri kalau dapat harga murah dia. Habis itu? Kayak cuma beda 5.000 tuh berarti gitu. Habis itu? Nah, habis itu aku beli ini matras protektor. Jadi ini kan busanya kan pakai bahan biasa ya. Pakai busa ya? Iya, pakai bahan Oh, biasa. si itunya, si coklatnya ini maksudnya. Si matras. Oke. Nah, jadi mesti ini kenapa ual-ualan kayak gini karena aku udah cuci ya ngomong-ngomong, terus ya aku cuci dan nggak aku setrika kan. Nah, dia tuh matras protektor kayak gini loh bahannya. Jadi atasnya ini bahan kayak gini lembut, ya kan? Nah, tapi belakangnya dia plastik kayak gini nih. Jadi biar nggak tembus gitu ya? yes. Jadi kalau misalnya nanti si baby dia ngompol, dia cuma sampai sini doang, nggak sampai ke matras-matrasnya. Tuh, nggak bau. Kayak gitu. Nah, ini juga bahannya udah hipoalergik. Tapi aku lupa ya belinya di mana. Nanti kalau misalnya kalian penasaran banget, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku cariin lagi dari history belanjaku. Nah, kita coba pasang satu-satu nanti ya. Habis itu Habis itu aku beli satu set bantal dan bed cover. Anyway, aku baru tahu loh kalau ternyata bedding setnya anak bayi tuh mahal juga ya. Aku pikir kan kayak cuma 100.000, 200.000. Ternyata tuh kalau memang yang lumayan bagus, nggak yang bagus banget ya. Yang lumayan bagus tuh sampai 300, 400 gitu untuk bedding setnya. Nah, ini aku beli dari Kintakun. Nah, Kintakun mesti endorse aku ya kayaknya. Ini tuh aku suka banget, dia tuh bahannya empuk banget. Karena kan anak bayi juga jangan yang terlalu keras kan. Bahkan biasanya kebanyakan anak bayi itu nggak pakai bantal sebenarnya. Terus bantalnya itu lucu tau. Nih, itu namanya bantal peang. jadi tengahnya itu nggak ada apa-apanya. Iya, itu namanya bantal peang. Oke. Nah, tapi dikasih juga bantal biasanya nih. Masih kecil itu, Pak? Yes, kan anak bayi palanya kecil. Oke. Nah, ini bantalnya, ini gulingnya. Gulingnya tuh kayak letoy gitu. Iya, karena buat anak bayi sih. Nah, terus ini adalah sarungnya nih. Sarung bantal ya. Ini udah dicuci semua, jadi aku udah Dibersihin semuanya. dibersihin semuanya. Terus ini aku beli spraynya di Baby Loop ya kalau nggak salah. Ini lumayan juga nih. Nah, ini warnanya abu-abu gitu. Karena kan satu set sama ini kan, jadi aku nyari. Jadi aku tuh nyari bener-bener yang kayak yang senada gitu walaupun kita nggak beli bareng kan. Nah, selain itu yang paling aku suka adalah bed covernya Kintakun. Ini kita beli di Imbex bukan sih? Bukan, ini di Tokopedia. Nah, terus dia kalau beli sesuatu tuh harus semuanya seragam. Yes, of semuanya course. harus semuanya kayak harus yang matching gitu loh. Betul, aku nggak suka kalau pakai spray yang bed cover warna hijau, selimutnya
bantalnya warna kuning ya, nggak suka aku ngelihatnya tuh nggak enak gitu ya, nggak mimpi indah kayaknya. Siap. Nah ini tuh bahannya super duper lembut banget, serius deh. Terus depannya kayak ada metalik-metaliknya gitu. Dan aku tipe yang suka yang simpel-simpel sih sebenarnya, makanya nggak terlalu motif yang gimana-gimana kan. Tapi aku nggak tahu juga ya, mungkin kalau baby bagusnya pakai yang rame mungkin. Itu atasnya buat apa sih, Beb? Ini buat satu sanggahan kelambu. Terus? Yang kedua bisa pajang mainan anak di sini. Oke. Nah, aku belum beli tuh mainan buat anaknya. Nanti deh. Dan satu lagi. Apa itu? Ini adalah bumper set. Nih. Itu di laundry. Iya, ini aku laundry tuh. Gak apa-apa emang, buat anak kecil. Nah, ini buat kayak pinggir-pinggirannya gitu. Nah, habis ini kayaknya kita mau itu ya. Mau ngeset. Oke. Oke, kita set dulu ya. Dan udah selesai nih kita Ngeset. ngeset bedding plus bumpernya. Bagus Aku juga. nggak tahu deh. Kayaknya aku mungkin salah beli ukuran bumper kali ya. Soalnya dia jadi lebih besar dikit gitu. Lebih tepatnya kemarin tuh yang ininya itu nggak ada di Imbex yang warnanya hampir sama, jadi warnanya agak biru-biru dikit lah Jadi ya. ada warna biru dan abu. Aku pikirnya ya udahlah ada warna abu-abunya. Tapi nggak terlalu mencolok juga, bagus kok. Ya, terus ada gitu si linen set yang aku beli, bed linennya dia juga ada bintang-bintangnya, jadi kayak mirip. Bagus. Ya sudah lah ya nak, semoga dedek suka ya. Dan ngomongin soal perlu nggak sih kak sebenarnya pakai baby box? Seperti yang aku jelasin di awal, sebenarnya ini adalah preferensi masing-masing dari orang tua. Karena kan pasti kan si orang tua bayi itu pengen yang terbaik buat anaknya kan. Biasanya itu yang pakai baby box anak pertama aja ya. Kalau mamaku sih terbukti ya, 3 anaknya itu tiga-tiganya semua pakai baby box. Jadi kayak baby boxnya pun turun temurun loh. Jadi memang penting banget pilih baby box yang baik, yang kayunya bagus gitu ya. Kenapa aku nggak beli baby box di zaman sekarang yang apa namanya? Yang kayak rakitan gitu yang. Iya, yang kayak rakitan besi gitu, karena menurutku itu nggak bisa dipakai lama. Terus kalau misalnya apa namanya? Untuk anak kedua dan anak selanjutnya itu nanti menurutku susah gitu loh. Maksudnya ya pasti kan namanya besi dan bahan gitu kan, pasti nanti udah lapuk udah apa gitu kan. Mendingan pakai ini, bagus sih. Bagus kan? No, kayak tinggal ditambah nanti di temboknya aku mau kasih wallpaper gitu. Terus Dan sebenarnya- kamarku langsung dijajah sama D-Boy. Dan aku sebenarnya udah ada papan nama anak, tapi aku belum mau kasih tahu, nanti kalau udah launching aja ya. Dan balik lagi ke pentingnya baby box, menurutku pribadi sebagai calon mom, menurutku penting sih. menurutku ini penting banget. Satu, aku mau melatih anak aku untuk mandiri, untuk nyaman di space-nya dan zonanya sendiri. Aku nggak mau dia terlalu terlalu sering bergabung dengan kedua orang tuanya. Nanti dia jadi manja dan segala macam. Karena kan manjain anak nggak harus tidurnya bareng gitu ya. Terus kedua, semakin besar si anak ini kita harus melatih dia gitu loh. Dan juga menurutku penting ketika si anak udah diajarkan untuk mandiri, dia harusnya udah bisa mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri. Jadi kayak diajarkan sejak dini. Pasti sih kalian bakal bilang, pasti repot banget kak kalau baru lahir dan segala macam. Harus ASI sejam sekali taruh, pasti. Karena setiap perjuangan itu pasti ya melelahkan dan merepotkan. Tapi harusnya sih hasilnya sesuai dengan apa yang Sesuai dengan ekspektasi kita. ya harusnya sih hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi nih disclaimer, kalaupun nanti misalnya udahlah aku capek taruh baby box, mau taruh di kasur sama aku, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Kalian nggak dosa dengan beli baby box terus nggak jadi dipakai, menurutku ya nggak apa-apa. Tapi seenggaknya mindset kita sebagai orang tua tuh udah benar gitu loh, kalau kita mau mengajarkan si anak itu untuk mandiri. Terus yang paling penting, hubungan itu nggak cuman kita dengan anak kita, tapi ada yang namanya hubungan suami istri. Nah itu juga menurutku penting ya untuk dijaga, karena kan banyak pasangan yang setelah punya anak jadi kayak cuek dan segala macam. Penting anak Karena terus mungkin, gitu ya. karena Ya mungkin, penting sih. karena mungkin kurang juga quality time-nya di kasur ya kan. Misalnya
kita terlalu banyak bercanda gitu kan di kasur, terus udah gitu nanti anaknya kebangun kan bisa juga, atau misalnya pada saat kita ada hubungan suami istri anaknya kebangun kayak gitu. Jadi menurutku dari sisi orang tua dan anak itu penting. Cuma memang merepotkan pasti, say. Dan segitu aja untuk kali ini. Next aku bakal kasih lihat kalian sama ada deh. Jadi nonton terus ya vlognya Sun Family. Sampai bertemu lagi dengan aku Talita. Dadah. Dadah.